Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-31 chapter ke-3. Di chapter ini bakal diceritain tentang Lina dan Canopus yang sudah kembali ke markas utama Stars untuk membersihkan nama mereka yang sudah tercemar karena tuduhan palsu yang dibuat oleh Kolonel Walker. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, pada tanggal 29 Juli, pihak USNA sudah bersiap untuk melakukan invasi ke Pulau Miyaki. Dan di sisi lainnya, ternyata pihak NSU juga telah mengambil keuntungan dari operasi militer USNA ke Pulau Miyaki. Pihak NSU akan memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan kejutan kepada negara Jepang. Karena sebelumnya, Jepang telah berhasil menggagalkan invasi mereka menggunakan sihir kelas strategis Ocean Blast. Dan NSU akan melakukan serangan balik. Dan pada hari ini juga, Tatsuya saat ini sedang bersantai di dalam rumahnya. Tapi Tatsuya tahu bahwa kedamaian yang dia rasakan saat ini tidak akan bertahan lama. Karena Tatsuya sadar bahwa akan banyak sekali masalah yang akan segera datang. Dan Tatsuya sangat khawatir bahwa Edward Clark, dalang dari proyek Dione, pasti akan bertindak. Dan Bezobrazov juga pasti tidak akan tinggal diam karena kekalahannya waktu itu. Dan cepat atau lambat, Bezobrazov pasti akan menyerang Tatsuya. Tetapi, saat Tatsuya sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Tatsuya. Dan ternyata orang itu adalah Miyuki. Dan setelah itu, Miyuki lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya bisa pergi ke kamarnya. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan tidak lama, Miyuki dan Tatsuya pun akhirnya sampai di dalam kamar Miyuki. Dan setelah mereka masuk ke kamar Miyuki, Miyuki pun tanpa ragu langsung bilang ke Tatsuya. Miyuki bilang bahwa bra miliknya sudah terlalu kecil dan harus segera diganti. Dan dengan nada malu-malu, Miyuki pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya mau memilihkan bra untuknya. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat malu dan bingung. Tapi di sini, Tatsuya tidak bisa menolak permintaan dari Miyuki. Dan akhirnya Tatsuya pun setuju. Lalu setelah itu, Miyuki pun langsung mencoba satu persatu bra miliknya menggunakan alat bantu proyeksi 3 dimensi atau biasa disebut dengan VR. Dan alat ini dapat memperagakan sesuatu yang dipakai oleh penggunanya seperti aslinya. Dan perangkat VR ini telah terhubung ke suatu server yang dapat membaca informasi dari tubuh si pemakai tanpa harus melihatnya secara langsung. Dan Miyuki tanpa rasa malu langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah bra yang saat ini dia pakai cocok untuk dirinya. Dan Tatsuya dengan rasa malu hanya bisa mengangguk. Tapi tiba-tiba Tatsuya akhirnya menyadari sesuatu. Tatsuya tahu bahwa penggunaan alat VR yang terhubung ke suatu server adalah hal yang sangat berbahaya. Dan hal itu
dapat menyebabkan kebocoran informasi kepada pihak luar. Apalagi saat ini mereka sedang berada di rumah keluarga Yotsuba yang ada di Pulau Miyaki. Dan tempat itu harusnya sangatlah rahasia. Dan dengan cepat, Tatsuya pun langsung meminta Minami untuk mematikan alat itu. Di sisi lain, Miyuki dan Minami masih terlihat sangat bingung. Karena mereka tidak tahu kenapa Tatsuya dengan tiba-tiba meminta mematikan VR itu yang sedang mereka gunakan. Dan Tatsuya pun lalu menjelaskan kepada mereka berdua. Tatsuya bilang bahwa penggunaan VR di sebuah bangunan yang menjadi salah satu dari pusat komando dari keluarga Yotsuba, hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Karena jika informasi itu bocor ke pihak musuh, maka musuh akan dengan mudah menghancurkan komando dari keluarga Yotsuba. Dan hal itu akan membuat komando Yotsuba menjadi sangat lemah. Dan Tatsuya juga bilang bahwa pengelola server itu tidak dapat dipercaya. Apakah mereka dapat menjamin keamanan dari data para pengguna? Dan data itu sangat rentan untuk dicuri. Di sisi lainnya, saat ini di Pulau Hawaii telah berkumpul para pasukan yang akan memulai invasi ke Pulau Miyaki. Dan mereka ini dikomandoi oleh beberapa orang. Dan mereka adalah Edward Clark, Miguel Diaz, seorang penyihir kelas strategis dari Brazil, Anthony Diaz sebagai adik dari Miguel, dan juga beberapa pasukan parasit. Dan mereka semua sudah mulai berlayar menuju ke Pulau Miyaki dengan membawa beberapa kapal perang dengan senjata lengkap anti penyihir. Sedangkan di sisi lainnya, pihak militer Jepang sudah mengetahui tentang keberangkatan beberapa kapal perang USNA menuju ke perairannya. Tetapi pihak militer Jepang tidak curiga. Dan sampai saat ini mereka tidak tahu jika USNA akan menginvasi Pulau Miyaki. Dan pihak militer Jepang hanya mengira bahwa pasukan USNA hanya akan melakukan sebuah latihan. Dan pihak militer Jepang tidak tahu bahwa di kapal itu terdapat 2 orang yang sangat berbahaya. Dan mereka ini adalah Edward Clark dan juga Miguel Diaz, seorang penyihir kelas strategis dari negara Brazil. Sedangkan pihak militer NSU, mereka sudah menyadari bahwa militer USNA sudah mulai bergerak untuk menuju ke Jepang dan memulai invasi. Dan akhirnya, pihak NSU juga mulai bergerak untuk memulai serangan balasan kepada negara Jepang. Di sisi lainnya, ternyata informasi itu telah sampai kepada Bezobrazov. Dan Bezobrazov tidak ada hubungan dengan pergerakan militer NSU. Karena Bezobrazov di sini hanya bergerak atas kemauannya sendiri. Dan tujuannya hanyalah satu, yaitu membunuh Shiba Tatsuya. Dan Bezobrazov sangat yakin bahwa dia sudah melakukan tindakan yang tepat dengan memanfaatkan invasi militer USNA untuk menyerang Tatsuya dengan serangan kejutan. Dan Bezobrazov sangat yakin bahwa dia pasti akan berhasil untuk membunuh Tatsuya. Di sisi lainnya, di markas utama Stars, ada sebuah pesawat kecil telah mendarat di bandara markas Stars. Dan setelah pesawat itu berhasil mendarat, tidak lama turunlah seorang perwira wanita yang memiliki penampilan yang sangat cantik. Dan orang-orang mengenalnya sebagai komandan dari Stars, yaitu Mayor Anji Sirius. Dan di belakangnya adalah Benjamin Kanopus. Dan Benjamin adalah wakil komandan dari Stars. Dan mereka berdua ini sangatlah terkenal di kalangan para pasukan Stars. Tapi tidak lama, keluarlah seseorang pria lagi yang membuat para pasukan Stars
menjadi sangat terkejut. Dan orang itu ternyata adalah seorang politikus, dan namanya adalah Wyatt Curtis. Dan semua orang sangat tahu bahwa Wyatt Curtis adalah seseorang yang sangat berpengaruh di dalam organisasi CIA. Dan setelah mereka semua sampai, mereka pun langsung disambut oleh Kolonel Walker. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Setelah itu, Walker pun langsung bertanya kepada Angie Sirius. Walker bilang, apakah dia sudah menyelesaikan semua misi yang telah diberikan oleh Kolonel Valance. Tapi Lina langsung menjawabnya dengan tenang. Lina bilang ke Walker bahwa dia sudah mendapatkan izin dari Kolonel Valance untuk kembali ke markas utama. Walker yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat kesal. Tapi Walker memutuskan untuk tetap tenang. Dan Walker pun lalu bertanya kepada Lina, ada apa urusan Lina? Kenapa datang ke markas pusat? Tapi Lina tidak langsung menjawabnya. Malahan Lina langsung menuduh Walker. Lina bilang ke Walker bahwa Walker telah melakukan sebuah konspirasi dengan para pemberontak. Dan Walker juga telah membuat sebuah tuduhan palsu kepada Canopus. Dan Lina juga bilang ke Walker bahwa dia tahu Walker lah yang sudah memberikan dukungan kepada Kapten Vega dan juga Kapten Arcturus untuk melakukan operasi ilegal untuk menyerang sekutu negara, yaitu negara Jepang. Walker yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Walker bilang ke Lina bahwa tuduhan itu adalah hal yang sangat konyol. Tapi Lina tidak menyerah begitu saja. Dan Lina pun langsung menantang Walker untuk menentukan siapa yang benar. Dengan cara membawa permasalahan ini kepada Inspektur Jenderal. Dan hal itu pasti akan membuktikan siapa yang benar. Sedikit informasi, Inspektur Jenderal adalah suatu lembaga militer yang telah dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia. Dan tugas dari lembaga ini adalah untuk mencari tahu tindakan ilegal di dalam militer. Dan pemimpin tertinggi kedua dalam organisasi ini adalah Kolonel Valance. Dan karena hal inilah, Lina yakin bahwa dia sudah memilih keputusan yang tepat. Dan Walker pun tidak bisa menjawab hal itu. Dan tidak lama, Curtis pun langsung memberikan sebuah usulan kepada kedua belah pihak. Curtis bilang, lebih baik mereka saat ini bertanya terlebih dahulu kepada Kepala Staf Gabungan sebelum masalah ini sampai ke Inspektur Jenderal. Walker yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Walker bilang ke Lina bahwa mereka harus bertanya dulu kepada Kepala Staf Gabungan. Dan di sini tujuan Walker sebenarnya adalah untuk menunda masalah ini selama mungkin. Tapi ternyata situasinya tidak sesuai harapan dari Walker. Dan Curtis pun langsung meminta Walker untuk melakukan pelaporan kepada Kepala Staf Gabungan saat ini juga. Walker yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat panik. Dan Walker bilang ke Curtis bahwa saat ini sudah terlalu malam. Tapi Curtis langsung membantah hal itu. Curtis bilang ke Walker bahwa Walker tidak perlu khawatir karena dia dapat dengan mudah meminta Kepala Staf Gabungan untuk menunggu. Dan Curtis pun langsung meminta Canopus untuk melakukan panggilan kepada Kepala Staf Gabungan. Dan tidak lama, akhirnya panggilan pun terhubung. Dan di layar panggilan langsung muncul gambar dari Kepala Staf Gabungan. Walker yang melihat itu, dia pun hanya bisa terdiam. Tapi Lina langsung menyapa Kepala Staf Gabungan dengan sangat hormat. Dan setelah itu, Kepala Staf Gabungan pun langsung bilang ke Lina bahwa dia sudah mendengar tentang kasus Mayor Angie Sirius
dari Kolonel Balance. Dan dia ingin mendengarnya secara langsung dari Mayor Angie Sirius. Dan kepala staf pun langsung meminta Lina untuk menjelaskannya. Tetapi sebelum Lina dapat menjelaskannya, Walker pun langsung memotongnya. Tapi untungnya di sini, kepala staf langsung meminta Kolonel Walker untuk tidak memotong pembicaraan. Dan kepala staf pun langsung meminta Lina untuk melanjutkan. Dan setelah itu, Lina pun langsung menceritakan semuanya kepada kepala staf gabungan. Dan Lina langsung meluruskan tuduhan dari Kolonel Walker terkait pemberontakan oleh anggota parasit. Dan Lina juga memberitahu kepala staf bahwa Walker telah berkonspirasi dengan para parasit. Dan Canopus yang melawan parasit itu malah ditahan dengan tuduhan palsu dan ditahan di dalam penjara Midway bersama dengan Letnan Algol dan juga Letnan Saula. Dan Walker juga telah menyalahgunakan jabatannya dengan memberikan perintah kepada pasukan Stars, seolah-olah Stars adalah pasukan pribadi miliknya. Dan Lina juga memberitahu kepala staf gabungan bahwa Walker telah melakukan sebuah operasi ilegal dengan mengirimkan beberapa pasukan menuju ke negara Jepang dan melakukan banyak kekacauan. Dan setelah itu, Lina pun langsung mendesak kepala staf gabungan untuk membersihkan tuduhan palsu itu. Dan Lina juga meminta bahwa kehormatan dari Canopus harus dipulihkan. Dan laporan pun akhirnya selesai. Kepala staf yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Walker, apakah Kolonel Walker memiliki sebuah bantahan untuk membantah pernyataan dari Mayor Angie Sirius. Dan Walker pun hanya bisa terdiam karena dia tahu bahwa dia sudah terpojok. Dan kepala staf gabungan pun langsung bilang ke Walker bahwa mulai hari ini Walker sudah diberhentikan dari tugasnya sebagai komandan di markas Stars. Dan kepala staf langsung meminta Walker untuk segera melapor ke markas Departemen Inspektur Jenderal. Walker yang mendengar itu, dia pun hanya bisa menurut. Setelah itu, kepala staf gabungan pun langsung bilang kepada Canopus bahwa mulai saat ini, tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Canopus telah dicabut. Dan dengan hal ini juga, kehormatan Canopus telah dipulihkan. Canopus yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Canopus langsung berterima kasih kepada kepala staf gabungan. Setelah itu, kepala staf gabungan pun langsung bilang ke Lina bahwa dia menunjuk Mayor Angie Sirius sebagai komandan pangkalan, menggantikan Kolonel Walker untuk sementara. Tapi Lina langsung menolak hal itu. Lina bilang bahwa saat ini dia belum cukup pengalaman untuk menjadi seorang komandan pangkalan. Kepala staf gabungan yang mendengar hal itu, dia pun sangat menghargai keputusan dari Lina. Dan dia pun lalu bertanya kepada Lina, siapakah orang yang cocok untuk menggantikan Walker sementara waktu? Dan Lina pun dengan tegas langsung memberikan saran kepada kepala staf gabungan untuk menjadikan Canopus sebagai komandan pangkalan, menggantikan Kolonel Walker untuk sementara waktu. Kepala staf gabungan yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju. Dan alasan kepala staf setuju karena dia melihat bahwa di belakang Lina ada politikus, yaitu Wyatt Curtis. Dan Wyatt Curtis adalah politikus yang sangat terkenal. Dan karena hal itulah, kepala staf gabungan tidak akan berani untuk menolak rekomendasi dari Lina. Karena kepala staf gabungan tahu bahwa Canopus adalah kerabat dari Wyatt Curtis. Dan setelah itu, kepala staf gabungan langsung bilang ke Canopus bahwa mulai saat ini Canopus telah ditunjuk sebagai komandan pangkalan.
Dan karena pengangkatan ini, Canopus pun telah dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai wakil komandan STARS dan akan dipromosikan menjadi kolonel. Dan mulai saat ini, Canopus sudah tidak lagi bertugas di dalam kelompok STARS dan akan mulai bertugas di markas pusat. Dan kepala staf juga menjelaskan kepada Canopus bahwa walaupun jabatan Canopus lebih rendah daripada Mayor Anji Sirius yang telah memiliki jabatan sebagai komandan umum, tapi Canopus cukup layak untuk naik pangkat menjadi kolonel karena kemampuan dan juga pengalaman. Dan kepala staf meminta Canopus untuk tidak memikirkan hal itu. Canopus yang mendengar hal itu, dia pun dengan tegas langsung menjawab. Canopus bilang bahwa dia siap untuk menerima tugas sebagai komandan pangkalan. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah pembicaraan selesai, Lina pun langsung memaksa Canopus untuk duduk di kursi komandan, yang sebelumnya kursi itu milik Walker. Dan setelah itu, Lina pun langsung mengeluarkan sebuah surat dan menaruhnya di atas meja komandan, yang saat ini komandannya adalah Canopus. Dan Lina pun langsung mulai berbicara dengan Canopus menggunakan nada militer. Dan saat ini, Lina berbicara sebagai komandan Anji Sirius yang sedang menghadap kepada atasannya, yaitu Kolonel Canopus. Dan setelah itu, Lina pun bilang ke Canopus bahwa dia akan mengundurkan diri dari militer karena Lina ingin bertanggung jawab sebagai komandan STARS. Karena saat masalah ini terjadi, komandannya adalah Lina. Dan Lina saat itu tidak bisa mengatasi masalah ini dan lebih memilih untuk melarikan diri dari USNA. Dan karena dirinya lah, akhirnya STARS menjadi sarang parasit dan menjadi sangat kacau. Dan untuk bertanggung jawab, maka Lina akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai militer. Dan Lina juga memberitahu Canopus bahwa ada alasan lainnya kenapa Lina ingin mengundurkan diri. Lina bilang kepada Canopus bahwa dia sudah bosan menjadi seorang penyihir yang jahat. Dan saat dia tinggal di Jepang, dia merasakan sesuatu yang lain yang belum pernah dia rasakan. Sedikit informasi, Lina masuk militer sejak usianya masih 12 tahun. Dan di usia 12 tahun, Lina berhasil menjadi anggota utama dari pasukan STARS. Dan saat itu, komandan dari pasukan STARS adalah William Sirius. Dan saat William Sirius terbunuh karena serangan dari Bezobrazov, William pun akhirnya digantikan oleh Lina. Dan saat itu, Lina memiliki nama samaran sebagai Anji. Dan Lina pun akhirnya menjadi seorang komandan, menggantikan komandan William yang sudah terbunuh. Dan Lina dikenal dengan nama Anji Sirius. Dan alasan kenapa Lina bisa masuk militer adalah karena dulunya Lina telah diintai oleh beberapa tentara yang tertarik dengan kemampuan sihir milik Lina. Dan Lina pun akhirnya dipaksa untuk masuk ke dalam akademi militer. Dan selama 8 tahun, Lina menghabiskan masa mudanya di dalam militer. Dan Lina memiliki prestasi yang sangat bagus di dalam dunia militer, sehingga dia bisa sampai pada jabatannya sebagai komandan STARS. Dan Lina juga telah menjadi seorang penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional. Dan Lina adalah salah satu dari 13 apostel yang ada di dunia. Canopus yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti bahwa Lina seharusnya bisa menikmati hidupnya. Dan jika Lina berada di militer, maka Lina hanya akan menjadi seorang pembunuh. Dan Lina
lalu memberitahu Canopus bahwa dia ingin menikmati masa SMA-nya di Jepang. Karena hal itu adalah hal yang paling dia inginkan. Canopus yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan Canopus langsung menerima surat pengunduran diri dari Mayor Anji Sirius. Dan mulai saat ini, Mayor Anji Sirius telah menjadi warga sipil yang dipanggil dengan nama Lina. Dan karena hal inilah, akhirnya Edward Clark telah kehilangan beberapa sekutunya yang berasal dari kelompok Stars. Karena Stars saat ini sudah diambil alih oleh Canopus dan bukan Walker lagi. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.